Bila ku menutup mata ini, tiada lagi nafas kehidupan. Jangan ada ratap tangisan mengiringi pulangku. Pada akhirnya saatnya tiba, berada di ujung jalan ini. Kita berpisah sementara, kelak berjumpa lagi. Selamat tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kami menantikan di sana, di rumah Bapa. Bila ku menutup mata ini, tiada lagi nafas kehidupan. Jangan ada ratap tangisan mengiringi pulangku. Pada akhirnya saatnya tiba, berada di ujung jalan ini. Kita berpisah sementara, kelak berjumpa lagi. Selamat tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kami menantikan di sana, di rumah Bapa. Tinggal keluargaku dan semua sahabatku. Kami menantikan di sana, di rumah Bapa. Kami menantikan di sana, di rumah Bapa. Shalom. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita di tahun yang baru, di tahun 2025 ini. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari. Bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat, Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi.
dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Di hari yang baru ini, di tahun yang baru ini, kami boleh ada di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Elohim Yahweh, haleluya. Dengan segenap hati kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Haleluya. Bersama-sama katakan, ku duduk diam di hadirat-Mu. Ku duduk diam hampiri-Mu, ya Allahku. Ku nanti hadirat-Mu, jamada penuhiku. Hadirat-Mu Tuhan, nanti hadirat-Mu, jamada penuhiku. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tahta-Mu. Kau bersamaku, haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, ku angkat padamu, rendahkan hati di tahta-Mu. Rindu selalu Kau bersamaku, haleluya, haleluya. Ku duduk diam, ku duduk diam hampiri-Mu, ya amin. Ku nanti hadirat-Mu ya Tuhan. Oh, dengan lebih sungguh katakan, ku duduk diam, ku duduk diam hampir
hadapan Tuhan katakan, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu, rindu selalu bersama, selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Oh, tanganku angkat padamu, haleluya. Rendahkan hati di tahtamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Mari jemaat saja katakan, tanganku angkat padamu, tangan. Bersama-sama katakan sambil kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan, tanganku angkat padamu, tanganku angkat padamu, rendahkan hati di tahtamu, rindu selalu bersamaku. Haleluya, 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 haleluya. Oh, kami rindukan kehadiran-Mu setiap waktu Tuhan dalam hidup kami. Kami tinggikan, kami sembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami saat ini, bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya, tinggikan Engkau Tuhan, muliakan Engkau dengan segenap hati kami. Haleluya. Mau terus bersyukur buat kebaikan Tuhan di tahun yang baru ini. Tuhan masih melayakkan kami. Terima kasih Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Katakan, tanganku kuangkat padamu, tanganku angkat padamu, rendah
Rendahkan hati di tatamu, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, haleluya. Tangan ku angkat padamu, rendahkan hati, rindu selalu kau bersamaku. Haleluya, 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 berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita, Elohim Yahweh. Haleluya. Boleh silakan salam kiri kanan lagi saudara yang belum bersalaman ya. Kita mau memuji Tuhan, Kau satu-satunya dalam hidup kita. Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku percaya, haleluya. Ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Haleluya. Sekali lagi kita mau nyanyikan, Engkau satu-satunya, Engkau satu-satunya yang ku perlu. Lebih dari nafas dalam hidupku, lebih dari darah dalam tubuhku. Engkau sungguh segalanya bagiku. Ku tak dapat hidup tanpamu, ku tak dapat hidup tanpa dirimu. Ku hanya bergantung padamu Bapa. Hanya Engkau kekuatan dalamku. Engkau sungguh segalanya, Engkau sungguh segalanya bagi kami. Percaya, ku percaya, ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun Kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya Kau yang ku perlu. Katakan ku percaya, ku percaya, ku percaya padamu Bapa. Kau perlindunganku, Kau pembelaku. Takkan pernah
sekalipun kau tinggalkanku. Sepanjang, sekali lagi kita mau katakan, ku percaya padamu Bapa, haleluya. Ku percaya padamu Bapa, kau perlindunganku, kau pembelaku. Takkan pernah sekalipun kau tinggalkanku. Sepanjang hidupku hanya kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku, panjang hidupku, hanya kau yang ku perlu. Sepanjang hidupku hanya kau yang ku perlu. Yes. Haleluya, silakan duduk. Akan diberkati oleh firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Mari katakan bersama, ku mencari hadirat-Mu. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran-Mu. Ku mencari hadirat-Mu, ku mencari hadirat-Mu, ku mencari wajah-Mu Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau yang ku nantikan. Hanya Engkau yang ku harapkan. Ku rindukan kehadiran-Mu. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau Tuhan, haleluya. Lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Ku perlu Kau, haleluya. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Marilah
Lebih sungguh lagi katakan kepada Tuhan, ku mencari hadirat-Mu. Ku mencari. Dan persilahkan hambanya untuk menyampaikan firman Tuhan. Ku rindukan hadir-Mu Tuhan, hanya Kau yang ku nantikan, hanya Engkau yang ku harapkan. Lembut katakan, ku perlu Kau, Engkau Tuhan. Amin. Haleluya. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Sekali lagi. Ku perlu Kau lebih dari nafasku. Amin. Serukan ini kepada Tuhan. Katakan, ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku Tuhan. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupan. Katakan, ku perlu Kau Tuhan lebih dari. Amin. Ini permohonan kami kepadamu Elohim Yahweh. Ku perlu Kau lebih dari darah dalam tubuhku. Engkaulah kehidupanku, selamanya kehidupanku. Amin Tuhan. Kami tetap merasakan hadirat-Mu pada saat hari ini.
biarlah kita di dalam hadirat Tuhan merasakan dan mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kita di awal tahun yang baru ini. Kita sungguh membutuhkan Dia, memerlukan Dia dalam hidup kita untuk menjalani tahun 2025 ini, saudara. Kita yang datang pada saat hari ini merendahkan hati kita kepada Tuhan, bahwa kita tanpa Tuhan kita tidak bisa. Kita tahu hari-hari ini semakin berat dan sukar jalan yang harus kita tempuh. Sebab itu di awal tahun yang baru ini kita mohon dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Biar Tuhan memenuhi kita, berbicara bagi setiap kita. Tuhan Elohim Yahweh, ini Yesus. Namaste. Haleluya, haleluya, haleluya.
ya haleluya, 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 haleluya. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan haleluya, haleluya. Kita naikkan seruan kita kepada Tuhan, pujian penyembahan kita, syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Rasanya kami tidak mau beranjak dari hadirat-Mu. Kami nyaman ada di dalam hadirat-Mu, Bapa. Tuhan, minasidai. Ya namai naik kasirai, ya Bapa, ubahkan kami Tuhan. Ya pulihkan kami, pulihkan kami yang masih belum sesuai dengan kehendak-Mu.
Bapa, agar hidup kami berkenan kepadamu, agar kami menyenangkan Engkau Bapa. Bapa, kami mau berjanji Tuhan di awal tahun 2025 ini, kami mau semakin lebih dan lebih lagi Bapa mengasihimu. Ya haleluya. Katakan, beri aku tempat. Angkat pujian ini. Katakan pada, beri aku tempat di hatimu Tuhan. Beri aku tempat dalam hatimu, dan Engkau tetap tinggal dalamku. Katakan, tulis namaku. Amin. Tulis nama kami Tuhan di awal tahun 2025 ini. Hatimu ku selamanya, ku selamanya di hadiratmu. Sekali lagi katakan, beri aku tempat dengan sungguh-sungguh saudara. Beri aku tempat, amin, dalam hatimu, amin Tuhan. Engkau tetap tinggal dalamku. Tulis namaku dalam
katakan Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku cinta. Engkau yang ku puja. Kekasih hati, kesayangan abadi. Engkaulah hartaku, kemuliaanku, selamanya Kau kebahagiaanku, selamanya. Selamanya Kau kebahagiaanku. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu, Bapa. Biar apa yang kami sudah naikkan di hadapan-Mu benar-benar kami melakukannya dengan benar-benar mencintai Engkau dalam segala perbuatan tindak tanduk kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Bapa. Berbicaralah bagi kami pada saat hari ini, ya Tuhan. Kami siap mendengar, kami siap melakukannya dalam hidup kami. Tolong kami, Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Puji nama Tuhan. Tuhan mengajak kita, membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Bahwa benar-benar Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Amin. Allah yang kita sembah, Allah yang kita tinggikan adalah Allah yang hidup. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau kita mengakui bahwa Allah itu hidup, harusnya kita lebih lagi dengan Tuhan. Tidak ada melebihi cinta Tuhan. Tidak ada selain Dia segala-galanya dalam hidup ini. Dia lebih dari napas hidup kita. Dia lebih dari apapun juga yang ada di dunia ini. Cuma kadang-kala kita tidak mempercayai itu dalam hidup kita. Tidak benar-benar mempraktekkannya itu dalam hidup kita. Memang sulit, berat untuk kita benar-benar merasakan kasih Tuhan itu dalam hidup kita. Banyak tantangannya. Banyak gangguan-gangguan. Sehingga membuat kita tidak hanyut di dalam hadirat-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, untuk masuk tahun 2025 ini, tidak kebetulan tadi song leader membawakan Pak Israel. Saya percaya setiap pujian yang dinaikkan, disampaikan kepada kita itu adalah firman Tuhan. Amin. Suara Tuhan yang mengatakan seperti ku duduk diam. Itu Tuhan mau baca kita banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Saudara mau berjanji di hadapan Tuhan untuk menjalani tahun 2025 ini banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan. Amin. Karena tahun 2024 kita banyak menggunakan waktu yang sia-sia. Nah, hari ini Bapak Ibu,
Seperti sore kemarin kita menutup tahun 2024. Kita di tempat ini, Tuhan berbicara banyak kemarin. Ya. Kita disuruh Tuhan untuk mengoreksi diri kita. Menilai hasil perjalanan kita di tahun 2024 ini. Sudahkah nilai kita memuaskan, Bapak Ibu? Yang tahu adalah saya dan saudara, pribadi lepas pribadi. Sudahkah kita di tahun 2024 ini memuaskan Tuhan di dalam kehidupan kita? Makanya kemarin sore Tuhan suruh kita mengoreksi diri kita, menilai diri kita. Karena banyak kita, jangan kita mengulangi lagi. Di tahun 2024 termasuk saya, Bapak Ibu. Firman Tuhan ini bukan untuk jemaat, tapi buat saya juga. Jangan menggunakan waktu yang sia-sia. Kedua, jangan banyak menilai orang lain. Kita harus banyak kembali ke dalam hidup kita. Sudahkah kita berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Di tahun 2024, kalau di tahun 2024 banyak PR yang belum diselesaikan. Mari Bapak Ibu, di tahun 2025 ini kita berjuang. Katakan amin. Kita berjuang. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Dia yang menolong kita, menuntun kita, asalkan kita mau berkomitmen. Jangan di tahun 2025 ini semakin parah, Bapak Ibu. Sudah tahun 2024 kita belum menyelesaikan tugas kita dengan baik di hadapan Tuhan. Kita masuk tahun 2025 ini semakin banyak beban dan tugas kita yang belum kita selesaikan. Betapa mengerikan, Bapak Ibu. Kalau kita tidak tahu umur kita. Ya, di tahun 2025 ini apakah kita bisa mencapai kebetulan di awal tahun ini, Bapak Ibu, kita benar-benar mempunyai komitmen yang kuat kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Punya tekad, Bapak Ibu. Kesungguhan hati kita mencintai Tuhan. Jangan kita hanya berkata lewat mulut kita, tapi kita tidak benar-benar mempraktekannya dalam hidup. Yang saya katakan kemarin, saya lebih dulu, kenapa saya bisa sampaikan ini kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Karena saya dulu yang mempraktekannya dalam hidup. Firman Tuhan sepanjang tahun 2024 itu, selalu firman Tuhan katakan, ayo lakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan kita santai, jangan kita tidak peduli apa yang Tuhan sampaikan. Itu terus yang disampaikan di tempat ini di tahun 2024. Saya menyampaikan itu, Bapak Ibu. Itu suara Tuhan yang Tuhan taruhkan di dalam hati saya. Yang saya harus sampaikan. Saya tidak cuma hanya menyampaikan. Tapi saya menjadi pelaku lebih dulu. Mempraktekannya lebih dulu. Dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan saya bersyukur dan saya saksikan kemarin sore di tempat ini, bagi Bapak Ibu yang tidak datang, ya, bahwa saya katakan waktu mau mengakhiri tahun 2024 ini, Tuhan berbicara kepada saya.
Tuhan memperlihatkan kepada saya, diberi ujian kepada saya, diberi soal pada saya. Ya. Soal yang nomor satu, nomor dua. Yang saya kerjakan adalah waktu itu dan keadaan di dalam penglihatan saya, itu saya bisa mengerjakan 3-4 sampai berakhir soal yang diberikan. Saya bisa jawab. Tapi 1-2 saya tidak tahu soal dan tentu saya tidak bisa menjawabnya. Dan saya merasakan dan saya rasakan dan saya melihat diri saya pada waktu itu sedih dan penasaran. Kenapa soal 1-2 saya tidak tahu? Ada apa saya pada waktu itu? Kemana saya? Sehingga saya tidak tahu soal pertama dan kedua. Dan saya lihat di dalam diri saya menangis dan Tuhan menyesali. Tuhan, kenapa saya nilai 1-2 saya tidak tahu dan saya belum menjawab, dan soal itu kosong, jawabannya tidak ada. Betul-betul Bapak Ibu, saya bangun, saya sedih dan saya terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan jawab soal nomor 1-2 itu apa Tuhan? Aku ingin menyenangkan Engkau, aku ingin menjadi murid-Mu yang Engkau sayangi. Aku ingin memuaskan hati-Mu Tuhan. Aku mau menjadi anak kesukaan-Mu. Aku mau menjadi anak kesayangan-Mu Tuhan. Bapak Ibu, itu yang saya lakukan. Karena saya menghargai Tuhan. Tidak ada lain Bapak Ibu yang kita harus lakukan di dunia ini. Sebab di dunia ini kita hanya sementara. Kita pasti menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nah, kalau kita hari ini belum bergiat, belum bersungguh bertekun mencari Tuhan, mencari hadirat-Nya. Tadi pujian juga mengatakan, ku mencari hadirat-Mu. Jangan semuanya perkataan yang dilemparkan, tapi benar-benar duduk dia mencari hadirat Tuhan. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat Tuhan, sesuai dengan yang Engkau kehendaki dalam hidupku, supaya Engkau supaya Engkau disenangkan, supaya aku berkenan di hadapan-Mu. Ketaatan membawa berkat Bapak Ibu. Ketidaktaatan kutuk. Ulangan 28. Dan itu bukti firman Tuhan tidak pernah bohong. Firman Tuhan iya dan amin. Katakan amin. Dan saya membuktikan Bapak Ibu. Saya kayak orang kecanduan dengan Tuhan. Kecanduan untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Karena itu firman Tuhan tidak bohong. Saya giat melakukan, apalagi Tuhan. Kalau saya lengah, saya menangis di hadapan Tuhan. Kenapa saya tidak bisa menjawab soal 1-2 itu Tuhan. Itu berkat yang hilang dalam hidupku. Dan saya bersyukur Bapak Ibu. Firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu tidak pernah berdusta. Karena orang memandang berkat selalu secara jasmani. Kalau tidak, itu bukan berkat yang sesungguhnya yang Tuhan ingatkan, yang sampaikan kepada kita adalah berkat rohani kita. Kalau kita benar hidup di dalam ketaatan, anak cucu kita diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Saya melihat Bapak Ibu, salah satu anak-anak saya dipakai oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang. Dan saya tidak puas dengan hal itu. Dan terus apalagi yang harus saya perbuat Tuhan untuk lebih lagi dan lebih.
jemaat Tuhan di tempat ini, hamba-hamba Tuhan di tempat ini, setiap doa-doa saya berdoa anak-anak rohani saya yang sebelum yang meninggalkan saya doakan Tuhan, saya belum selesai memberi makan mereka. Bapak Ibu, tanggal 25 itu mereka datang sampai jam 3 pagi. Mereka rindu dan mereka mengatakan, Mamilah gembala kami. Mamilah yang harus mengajar kami. Sekian tahun kami tidak bersama dengan Mami. Suram hidup mereka, Bapak Ibu, kasihan, kosong. Saya katakan selama ini apa yang kalian dapat? Mereka jujur mengatakan tidak ada dapat apa-apa. Kami keliling-keliling di mana? Kami masuk gereja di mana-mana dan kami tidak dapat apa-apa. Itu bukti ketaatan kita, Bapak Ibu. Kita percaya kalau anak kita atau istri, suami kita belum sungguh-sungguh hari ini, mari kita taat kepada Tuhan. Amin. Jangan istri melihat suami taat, namun kau mbak Tuhan terus, sampai kita tuh dia kuman kelampi anak kita, sehingga tidak melihat berkat itu dalam hidup. Padahal ada firman Tuhan, Bapak Ibu, cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Itu tidak langsung instan, Bapak Ibu. Itu ujiannya berat sampai betul-betul kita melakukannya dengan benar. Katakan amin. Kalau Tuhan yang menilai kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan, hanya Tuhan yang menilai. Apapun yang terjadi, tetap Tuhan selama-lamanya. Amin. Itu cinta sama Tuhan. Apapun yang terjadi, aku tetap mengimani firman-Mu, ya dan amin Tuhan. Bahwa firman Tuhan itu tidak mudah, Bapak Ibu. Kita membuktikan itu melewati ujian demi ujian. Kesetiaan dan ketaatan kita benar-benar sesuai dengan standarnya Tuhan. Bukan standarnya kita. Kita katakan, saya sudah setia, saya sudah lakukan di gereja ini, saya sudah rajin, tapi kenapa hidupku begini-begini saja? Akhirnya saudara kecewa. Kesetiaan, ketaatan itu ujian, Bapak Ibu. Kita kadang-kadang menerima, melihat, dihadapi dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Itu yang terjadi. Itu ujiannya, Bapak Ibu. Nah, setelah kita diuji, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita kecewa, kepahitan. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita tidak melihat berkat-berkat itu di dalam kehidupan kita. Tapi kalau orang bertekun, orang setia sampai akhir, Bapak Ibu, melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Akhirnya kita menjadi orang yang kecanduan untuk melakukan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, jangan main-main, jangan menganggap remeh. Saya membuktikan ini. Terserah saudara mengatakan omong kosong, saya membuktikan itu. Dan terbukti orang-orang yang tadinya meninggalkan saya kembali. Dan mereka rendah hati. Mereka berkelana bertahun-tahun, dari sejak tahun 2016. Mereka baru mengakui tanggal 25 Desember kemarin. Kami tidak dapat apa-apa. Itu bukti
Bukan ngomong kosong di tempat ini. Mimbar ini kudus. Mimbar ini harus menyaksikan kebenaran. Bukti bahwa firman Tuhan itu hidup. Katakan amin. Tuhan sangat gemes melihat orang yang tidak mau percaya akan kebenaran itu. Sehingga hidupnya tidak akan memancarkan kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Nanti akan terbukti orang yang tidak setia, orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang selalu menolak kebenaran. Terlihat buah hidupnya. Lihat. Saya tidak mendoakan itu. Tuhan dianggap remeh. Tuhan itu segalanya dalam hidup kita. Jangan pernah mempermainkan Tuhan. Ingat, awal tahun 2025 ini bertobat. Percayakan penuh Tuhan itu hidup. Dan lakukan firman itu dengan kesungguhan hati kita. Persembahkan hidupmu dengan sepenuh. Jangan setengah-setengah lagi. Kalau engkau setengah-setengah mempercayai Tuhan dalam hidupmu, kau tidak akan mampu menghadapi, menjalani tahun 2025 ini. Sangat mengerikan, Bapak Ibu. Kita tidak tahu tahun 2025 ini. Masih tanda tanya yang besar. Sebab itu kita menjaganya dengan sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kemarin di tempat ini Tuhan bilang, doakan mereka semua. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Doanya bukan Tuhan, tahun 2025 ini mereka diberkati dengan secara jasmani. Tuhan, anak-anak mereka begini harus pintar. Enggak. Yang saya tahu Tuhan suruh saya mendoakan kemarin. Banyak nanti orang yang akan meninggalkan Tuhan. Sebab itu doakan mereka. Supaya mereka benar-benar kuat. Anak-anak muda. Siapa kita yang datang kemarin itu. Itu berkat yang luar biasa yang tidak pernah terulang. Kita menutup tahun 2024. Tidak bisa saya main-main, cari-cari Bapak Ibu. Doakan ini enggak. Saya tidak bisa kalau Tuhan tidak berbicara. Berarti kemarin itu berkat yang luar biasa bagi kita. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu orang menganggap remeh. Nanti aja ada hari besok. Enggak apa-apa. Padahal saya itu sibuk Bapak Ibu. Saya menyempatkan diri saya. Untuk apa yang Tuhan kehendaki di tahun 2020, menutup tahun 2024 ini. Apa nilai kami di hadapan Tuhan? Kemarin itu pembagian rapot. Bagi saudara yang tidak hadir gak dapat rapot. Yang baru aja datang, orang baru datang kemarin. Dia dapat loh dari Tuhan. Hatinya dengan Tuhan. Dapat rapot. Walaupun ada merah, tapi ada dapat. Tinggal kita memperbaikinya di tahun 2025 ini. Ada pesan di situ. Biasa rapot itu ada pesan. Harus rajin lagi belajar. Jangan malas. Jangan terlambat. Jangan diulang lagi. Saya kalau ibadah jam 7 saya sudah ada di sini. Karena saya ingin dinilai sama Tuhan. Bukan manusia yang saya minta nilai manusia. Tuhan selalu melihat kita. Jangan main-main. Dia yang melihat.
Apa yang kita lakukan kepada Tuhan? Apa yang kau makan, apa yang kau minum, lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Hatimu bilang, saya sudah mengampuni. Tuhan yang tahu kamu belum mengampuni dengan sungguh-sungguh. Masih sombong. Aku nggak salah, dia yang salah. Tidak ada saling merendahkan hati di bawah kaki Tuhan. Gimana kau bisa diberkati oleh Tuhan? Sombong. Betapa sombongnya kita ini. Gimana kita bisa memberkati orang lain? Kita aja menyampaikan ampuni orang lain, kita sendiri tidak mengampuni orang. Kita melihat kesalahan orang, di mata kita ini penuh dengan borok, kita tidak tahu. Lihat diri kita ini sudah benar atau tidak. Jangan melihat orang lain. Bertobat saudara. Tahun 2025 ini jangan main-main lagi, saya katakan. Saya tidak tahu saudara, hari ini Tuhan keras sekali berbicara kepada kita. Karena dia mengasihi kita. Saya hanya untuk menyelesaikan tugas saya Bapak Ibu. Saya pun tidak tahu. Kalau saya diambil Tuhan dan saya tidak menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Saya takut menyampaikan. Saya akan dihakimi oleh Tuhan. Saya takut Bapak Ibu. Saya tidak tahu umur saya. Saya mau menyelesaikan tugas saya. Kalau saudara bandel, Tuhan bilang sampaikan. Benar-benar Bapak Ibu, jangan main-main lagi. Sungguh-sungguh kita kepada Tuhan. Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Tuhan Yesus memberkati kita.